Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ceritanya gua itu diajak sama temen gua, tetangga gua juga, ya temen gua juga sih, untuk mengunjungi sebuah makam tersembunyi di Universitas Indonesia. Gue tinggal dekat Universitas Indonesia tapi gue nggak tahu. Dan istri gue yang udah dari kecil lahir di sini, dia juga nggak tahu. Nih pendapat istri gue nih. Mami, Mami tahu nggak kalau ada makam keramat di UI? Kalau aku bilang itu bukan makam. Apaan? Kan dulu kan pohon karet di situ waktu masih kecil. Terus tiba-tiba ada yang naruhin itu. Jadi kamu tahu itu? Bukan makam di. Bukan, karena itu kan pohon karet. Dulu kalau masih kecil aku suka ngambilin biji karet di sana. Ya udah. Iya. Nah, gimana? Bini gue yang dari kecil di sini aja nggak tahu kalau ada makam di Universitas Indonesia. Jadi kita langsung aja berangkat ke sana, nemuin temen gue dulu ya, oke? Kita akan menyeluk ke tempat makam yang jarang orang tahu. Salam budaya buat teman-teman yang suka belusukan ke situs-situs sejarah atau makam-makam yang dikeramatkan. Di sini saya mau kasih tahu bahwasannya saya tidak melihat sesuatu dari segi mistis dan segala macamnya, melainkan saya melihat dari unsur sejarah, dilihat dari segi bangunannya, pemeliharaannya seperti apa. Karena saya sangat mencintai sejarah, jadi saya ingin orang-orang juga ikut mencintai sejarah mereka, sehingga mereka bisa menghargai para leluhur mereka. Tanpa leluhur mungkin kita nggak bisa seperti sekarang. Nah, yang sekarang mau saya datengin ini, sebagian orang mengenal ia bernama Syekh Maulana Maghribi. Ada lagi yang bilang dia bernama Habib Thohir. Ada lagi yang bilang ia bernama Mbah Takol. Nah, nama Mbah Takol ini lebih banyak dikenal orang dibanding nama-nama yang sebelumnya saya ucapkan. Kenapa namanya Mbah Takol? Konon sejarahnya, waktu itu masyarakat di sini bertemu dengan sebuah kepala yang bisa berbicara, yang minta dimakamkan di situ. Nah, makanya disebut Mbah Takol. Walau alam benar atau tidak, tapi yang pasti ini merupakan situs makam bersejarah di daerah Depok, UI khususnya. Dan saya sebagai orang Depok paling tidak harus mengenal dari mana leluhurnya kota Depok. Dan makam ini dipercaya sebagian orang sebagai patok buminya Depok, begitu. Jadi kita sebentar lagi akan sampai. Dia memasuki sebuah hutan kecil di tengah UI. Saya tidak bisa menyebutkan
letaknya di mana, silakan lihat aja video ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita udah sampai di tempat makam dari Mbah Takol. Dan ketika saya datang, ada yang aneh karena pundak saya, kepala saya terasa berat tiba-tiba, entah kenapa. Dan saya mencari kuncennya. Ada namanya kuncennya, namanya Mbah Darto, tapi ternyata Mbah Dartonya tidak ada. Dan entah benar atau enggak, banyak orang yang bilang siapa-siapa yang mau memasukkan tempat ini ke dalam YouTube atau media sosial apapun pasti akan mendapatkan kendala yang sangat berarti, sehingga lokasi ini tidak bisa dan tidak dapat dimasuki di media sosial. Karena jadi emang dari simbahnya nggak pengen dipublikasikan. Alhamdulillah akhirnya kita diizinin untuk masuk ke dalam untuk melihat beberapa. Tadi sempat tidak diperbolehkan karena saya rencana akan masukkan ini di YouTube. Tapi saya bilang bahwasannya walaupun saya masukkan di YouTube, saya tidak akan ngasih tahu letaknya di mana, biarkan netizen sendiri yang mencari tahu di mana letaknya dan bertanya-tanya. Nah, di sini ada 4 buah makam. Yang di paling depan sebelah sini nanti ada makam Mbah Takolnya. Yang ini nih. Nah, ini yang depan ini adalah makam Mbah Takolnya. Yang 2 itu pengawalnya, begitu ceritanya. Ternyata makamnya, walau alam ya, percaya atau nggak percaya, emang itu makam ternyata tidak ingin dipublikasikan. Begitu kata penjaganya. Ya semoga aja. Yang penting, kalau gue mengunjungi tempat-tempat kayak gitu, kalau gue lebih ke melihat pemeliharaannya. Bagaimana kita menjaga situs-situs sejarah itu menjadi sebuah penglihatan yang enak dipandang mata gitu loh. Jangan, itu kan leluhur-leluhur kita ya. Leluhur-leluhur kita yang harus kita jaga. Bagaimana kita harus menjaga leluhur kita.
Nanti kita kalau udah meninggal itu kita jadi leluhur. Masa kita nggak dijaga makamnya sama anak cucu kita? Kan nggak enak dilihatnya. Kalau gue sih lebih ke arah itu ya. Gue nggak mau ke arah mistis-mistis dan segala macamnya. Walaupun emang pas gue ada di sana itu rasanya kayak ada hawa-hawa panas dan leher gue tuh kayak berat gitu. Iya, pas gue di sana tuh leher gue kayak berat, kepala gue berat. Nggak tahu emang pas gue cek berat badan gue nambah. Ya udah, kayak gitu aja. Yang pasti tetap jaga situs-situs budaya yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kalian. Cintailah, hargailah leluhur kita. Nanti anak cucu kita akan juga menghargai dan mencintai kita. Ih, sabijak deh. Assalamualaikum. Nextnya kita akan terus berkendara untuk mencari situs-situs budaya, situs-situs yang bersejarah di kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi untuk beberapa episode ini mungkin gue akan coba ngubek-ngubek daerah Depok. Ternyata Depok banyak juga loh tempat-tempat bersejarahnya. Nanti kita balik lagi dengan video-video lainnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And tetap cintai budaya Indonesia. Assalamualaikum.